Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah Zakia Sodik. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu yaitu Prof. Diah Aryani Perwitasari. Di sini tugas kali ini yaitu mengenai telaah kritis pada sebuah jurnal. Judul jurnal yang akan saya telah kritisi yaitu Pengaruh Therapeutic Lifestyle Change atau TLCS terhadap kualitas hidup lansia hipertensi. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa peneliti dalam jurnal ini yaitu Awaluddin Jahid Abdillah. Jurnal ini merupakan jurnal kesehatan yang dipublikasikan pada tahun 2020. Kemudian dalam abstrak penelitian ini, dalam abstrak jurnal ini, penelitian ini menggunakan desain penelitian kuasi eksperimen dengan pretest, posttest dengan control group. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 64 sampel dengan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok intervensi dan juga kelompok kontrol. Sehingga untuk melakukan telaah kritisi pada jurnal ini, saya menggunakan checklist CASP Case Control Study. Pada lembar checklist ini terdapat 11 pertanyaan. Kemudian, dalam menggunakan lembar checklist ini, ada 3 bagian yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu mengenai apakah hasil dalam studi tersebut valid pada bagian A, kemudian pada bagian B yaitu apakah hasilnya, dan kemudian pada bagian C yaitu apakah hasilnya tersebut dapat membantu. Langsung saja pada bagian A, pada nomor 1 yaitu penelitian tersebut membahas masalah yang terfokus. Penelitian ini menggunakan sampel lansia dengan hipertensi sebanyak 64 orang. Selanjutnya, 64 lansia tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok intervensi atau kelompok kasus dan juga kelompok kontrol. Yang kedua yaitu membahas mengenai apakah peneliti menggunakan desain yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental design atau kuasi eksperimen dengan post-test dan pretest dengan control group design. Pada penelitian ini, kelompok responden dibagi menjadi dua, yaitu kelompok intervensi dan juga kelompok kontrol. Kemudian, yang nomor 3, bagaimana pemilihan kelompok kasus. Pada pemilihan kelompok kasus ini dipilih 32 orang lansia dengan hipertensi yang dipilih secara acak dari 64 orang lansia dengan hipertensi. Kelompok intervensi ini atau kelompok kasus ini diberikan Therapeutic Lifestyle Change atau TLCS dengan tetap diberikan pengobatan standar hipertensi atau farmakologis. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana cara pemilihan kelompok kontrol? Pemilihan kelompok kontrol pada penelitian ini sama dengan kelompok kasus, di mana kelompok kontrol ini dipilih 32 orang lansia secara acak dari 64 orang lansia dengan hipertensi. Pada kelompok kontrol ini tidak diberikan therapeutic lifestyle change, tetapi hanya diberikan pengobatan standar hipertensi secara farmakologis. Kemudian pertanyaan kelima yaitu mengenai bias. Dalam penelitian atau dalam jurnal ini tidak dibahas atau tidak dijelaskan mengenai bias. Kemudian pertanyaan keenam yaitu mengenai faktor perancu. Dalam jurnal ini tidak dijelaskan pula mengenai faktor perancu. Kemudian pada bagian B, nomor 7 yaitu seberapa besar efek pengobatannya. Pada hal ini, kelompok intervensi yang dilakukan therapeutic lifestyle change atau TLCS dapat mempengaruhi kualitas hidup lansia dengan hipertensi, sedangkan kualitas hidup lansia dengan hipertensi pada kelompok kontrol tidak terjadi perubahan. Kemudian, nomor 8, pertanyaannya yaitu seberapa tepat efek dari pengobatan. Hasil analisis dalam
jurnal ini, yaitu pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol dapat disimpulkan adanya pengaruh therapeutic lifestyle change terhadap kualitas hidup lansia. Kemudian nomor 9 yaitu bagaimana hasilnya. Jadi, therapeutic lifestyle change atau TLCS ini dapat meningkatkan kualitas hidup lansia pada domain aktivitas masa lampau, kini, dan masa yang akan datang, dan juga domain partisipasi sosial dan domain cinta kasih dan juga persahabatan. Kemudian pada bagian C yaitu apakah hasilnya dapat diterapkan kepada penduduk lokal. Pada hasil penelitian ini, penerapan TLCS ini dapat digunakan sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia dengan hipertensi dan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, khususnya tindakan promotif ataupun preventif pada lansia dengan hipertensi. Kemudian pada pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai apakah ada bukti yang tersedia. Jadi di dalam penelitian ini tidak dijelaskan adanya penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya untuk memperkuat data. Jadi berdasarkan hasil checklist case control study tersebut dihasilkan bahwa sebagian besar jawaban adalah yes atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa jurnal ini baik atau bagus untuk dijadikan sebagai referensi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.